Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita membaca firman Tuhan dulu. Surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya 38 dan 39. Firman Tuhan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini adalah merupakan satu bukan saja kepercayaan, tapi keyakinan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Di mana Paulus ini karena kasih Tuhan dan karena kuasa Tuhan tidak tergoyahkan imannya, hidupnya, sekalipun menghadapi berbagai ketantangan, kesukaran, penganiayaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, keyakinan daripada Rasul Paulus ini adalah karena Rasul Paulus ini dia tahu persis bahwa dia itu terpanggil untuk memberitakan Injil bukan saja kepada orang Yahudi, Israel, tetapi kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Nah, untuk melakukan hal itu bukan satu perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Tetapi itu adalah merupakan satu perjuangan yang teramat sangat berat. Tapi walaupun begitu, Paulus ini berkeyakinan tidak akan ada satu kuasa pun juga yang bisa mengatasi akan kuasa Allah yang memakai dia untuk membawa berita itu. Sehingga sampai di situ dikatakan baik itu maut maupun hidup, baik malaikat atau pemerintah-pemerintah baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus ini berkeyakinan bahwa kasih Allah dan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang terus membela dia karena panggilan kasihnya kepada dia, karena penugasannya kepada dia. Walaupun menghadapi begitu kesukaran, tidak akan ada yang bisa memisahkan, tetapi bahkan keyakinannya akan membawa keberhasilan. Pasti, ini adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan. Nah, ini keyakinan yang demikian ini sangat perlu bagi kita. Bukan saja di mana kita punya visi misi untuk melayani, untuk memenangkan jiwa-jiwa, tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang perkara-perkara yang besar-besar, perkara-perkara yang boleh dikatakan tidak mungkin mestinya, tapi jadi mungkin. Ini harus keyakinan ini harus ada pada kita. Kenapa? Yang pertama, Paulus ini melakukan pelayanan itu bukan karena itu pekerjaannya. Bukan itu pekerjaannya, tetapi itu adalah panggilan Allah. Jadi kalau kita ini sekarang melayani bukan karena ini pekerjaan. Kalau pekerjaan sukar, sulit, mungkin sudah tinggal saja. Tapi ini panggilan. Sehingga dia perjuangkan, boleh dikatakan mati-matian.
Tapi mati-matian bukan dengan kekuatan kemampuannya sendiri, tapi berdasarkan kasih dan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini satu keyakinan yang boleh dikatakan seperti Rom 1 ayat 16, keyakinan yang kokoh akan Injil. Ya. Yang bisa menyelamatkan baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, orang Yunani. Ini keyakinannya. Nah, ini sangat perlu buat kita kalau kita melayani karena terpanggil. Maka kita jangan takut menghadapi tantangan yang sehebat apapun. Ya, minggu yang lalu saya sampaikan waktu murid-murid Tuhan diajak Tuhan menyeberang. Lalu diterjang dengan katakan angin tofan badai yang dahsyat sampai katakan air itu hampir memenuhi perahu itu, dan kalau nanti perahu itu penuh dengan air pasti tenggelam. Tapi Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Jadi Tuhan menghendaki walaupun seperti itu jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Immanuel ada di situ. Dan Tuhan itu siap menolong. Nah, demikian juga Paulus. Menghadapi, kalau kita baca kesaksiannya Paulus, saya kalau merenungkan apa yang dialami Paulus dengan apa yang pernah kita alami atau saya alami, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman yang dialami oleh Paulus. Kita sedangkan mengalami yang belum seperti itu aja kadang-kadang sudah mulai goyah, tapi berdasarkan itu kita diteguhkan. Nah, keyakinan yang seperti ini sangat perlu buat kita. Sangat perlu. Ya, baik itu tantangan dari luar, dari dalam, dari kanan, dari kiri, dari atas. Oh, kita tidak perlu takut. Dikatakan penguasa di atas, di bawah, pun tidak perlu takut. Kenapa? Karena Kristus Tuhan yang memanggil kita itu sanggup, mampu untuk mengatasi semua itu. Ya, sanggup, mampu, dan bukan saja mampu, lebih dari mampu. Maka kalau orang benar-benar seperti Paulus ini, maka Paulus sampai berani berkata di dalam Rom 8 juga bahwa kita bersama dengan kasih kuasa Kristus itu bukan saja menjadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Ya, kalau kita melayani baru ada gangguan, pencobaan, sakit, kekurangan, kelaparan, dan itu terlalu masih kecil dibanding dengan apa yang kita lihat dari Paulus. Nah, lebih-lebih Paulus juga berkata bahwa dia berani mengalami seperti itu, mau mengalami seperti itu karena dia meneladani Kristus. Ya, sehingga dia berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Tuhan Yesus. Ya, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Ya, yang boleh dikatakan tak tergoyahkan. Karena dasar daripada pelayanan kita adalah Kristus, dan Kristus itu katakan the edge of rock, batu zaman yang tidak akan pernah tergoyahkan. Nah, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, supaya kita bisa seperti ini, ya kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan waktu Tuhan akan mikrat. Ya, apa yang Tuhan katakan waktu akan mikrat. Tuhan berkata, kamu nantikan di Yerusalem. Apa yang dinantikan? Yang dinantikan adalah menunggu kedatangan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus
Dan katakan kamu akan bisa menjadi saksi. Menjadi saksi itu ya martir. Kalau ya Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku di mana-mana pun. Ya. Itu jaminan Tuhan, Roh Kudus. Kita punya keyakinan seperti itu baik, harus. Tapi untuk meneguhkan keyakinan seperti itu, mengokohkan keyakinan seperti itu, tidak mungkin dengan cuma kemampuan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kemampuan sendiri seperti Petrus, wah walaupun bersama dengan Tuhan aku rela mati, buktinya menyangkal. Itu waktu itu karena Petrus berkata pakai kekuatannya sendiri. Tapi setelah Petrus nantinya dipenuhi Roh Kudus, kita lihat dia dipukuli, digebuki, ya dipenjara, keluar dikatakan sukacita. Karena apa? Karena layak mengalami penderitaan karena nama Kristus. Sebab dengan kuat kuasa kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tapi dengan Kristus, dengan kuasa Rohnya yang kudus, yang kita mestinya tidak akan mampu, mestinya tidak akan bisa jadi, bisa bahkan lebih dari mampu. Ya, karena Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa terus mengalami ya tiap hari. Ya, seperti pujian yang sering kali ku perlu Tuhan tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Bahkan sekarang ada tiap menit, tiap jam, ya tiap detik. Ini sangat perlu, jangan sampai kita mengandalkan wis pasti aku bisa, jangan. Dengan kemampuan sendiri tentunya, tapi biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Minta pimpinan. Oleh karena itu saya pernah beritahukan bahwa kalau saya pagi bangun, begitu saya bangun, ya saya awali dengan sebelum ke belakang, sebelum berdoa dulu. Doa dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian setelah mengucap syukur kepada Tuhan, ya berterima kasih sepanjang malam sudah boleh beristirahat, bangun dalam keadaan bisa melek, masih bisa berjalan. Oh, itu kemurahan Tuhan. Ya. Lalu kita berdoa, Tuhan, aku ingin sebagai rasa syukur, terima kasih karena kebaikan kemurahan Tuhan mempersembahkan hidupku ini sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, supaya saya bisa penuhkan terus dengan Roh-Mu yang kudus, ya, dan pimpin, topang, gendong dengan Roh-Mu yang kudus. Ini setiap saat, ya, sebab kita setiap saat, setiap waktu bisa mengalami. Nah, hanya dengan pertolongan topangan gandengan Roh Kudus saja kita mampu. Paulus mampu karena ini. Ya, maka Paulus kalau kita baca surat-suratnya selalu mengajak kita untuk selalu ya berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya senantiasa berdoa, senantiasa penuh dengan Roh, jangan sampai kita meremehkan atau boleh dikatakan tidak menghargai akan pekerjaan Roh dan jangan, tapi kita hargai. Puji Tuhan, sehingga Paulus sampai hari ini ya pelayanannya sangat-sangat jadi kesaksian, dan sampai hari ini pelayanannya walaupun bukan secara fisik manusiawi tapi secara tulisan kesaksian sangat jadi berkat. Nah, puji Tuhan, biar kita pun juga demikian. Nah, lalu suatu ketika kalau Paulus mengalami di dalam pelayanannya itu
perkara yang boleh dikatakan cukup berat, ya, bahkan sangat berat, sampai Paulus berdoa berulang-ulang 3 kali, tapi Tuhan memberi jawaban, tapi jawabannya tidak sesuai dengan kemauan Paulus. Apa yang terjadi? Kita membaca di dalam surat 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini adalah waktu Paulus itu mengalami duri di lambungnya. Duri itu memang ada banyak penafsir, ada yang mengatakan penyakit, kelemahan, ada yang mengatakan matanya Paulus kabur, ada yang itu tafsir. Tapi yang jelas itu jelas ini sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Kalau sekarang mungkin juga bisa seperti itu, atau mungkin fitnah, berita yang tidak baik, hoak untuk ditujukan kepada kita, ataupun ya macam-macam hal yang pokoknya mau menghancurkan kita. Ya, sebab pelayanan kekristenan itu di dunia ini tidak pernah disambut oleh dunia. Kuasa iblis tidak pernah, tapi justru ingin dihancurkan. Walaupun pelayanannya dunia mengakui baik, tapi mereka tidak mau menerima, kecuali mata mereka dibuka oleh Roh Kudus. Tapi mereka selalu ingin mengacau. Seperti gereja. Ya, gereja bukan gedungnya, tapi kita ini yang melayani sebaik-baiknya, dengan kasih, dengan pengabdian, dengan pengorbanan, macam-macam yang kita lakukan. Apa kata dunia? Wah, ini mau mengkristenkan, ini mau ngerusak. Wah, itu boleh dikatakan sangat buat kita, kalau kita rasa secara manusia sangat tidak enak. Tapi apa yang terjadi, kita bersyukur. Gereja Tuhan walaupun didemikiankan tidak pernah bereaksi yang negatif. Tidak pernah, tapi gereja Tuhan paling ya dengar, ya secara manusia rasanya kok koyo ngono ya. Tapi kita terus bahkan mendoakan mereka. Kita bahkan terus mau melayani dengan lebih baik, ya, lebih baik. Nah, Paulus mengalami duri itu, dia sudah berdoa, dituliskan di dalam ayat sebelumnya 3 kali. Tapi Tuhan apa jawabnya? Itu katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ini juga Tuhan berkata supaya ini tidak menjadi supaya kamu memegahkan diri. Itu justru mengajar kamu untuk kamu makin merendah. Ya, kalau orang Jawa katakan ilmu padi. Padi itu makin berisi, makin dingkluk. Tidak makin tenganga. Beda dengan ilmu alang-alang. Beda. Makin dipakai, makin pinter, makin waduh, malang kerik orang bilang, kesombongan. Ya bahkan kalau titelnya tidak disebut satu aja marah-marah. Ya, buat apa?
Paulus kalau misalnya sekarang ini, wah saya kira titelnya banyak sekali. Tapi Paulus tidak pernah dia berkata titelku dari Gamaliel ini, enggak. Cuma dia memang pernah belajar, aku pernah jadi muridnya Gamaliel tentang Parisi itu. Dia belajar memang. Tapi tidak pernah dia membanggakan diri atau meninggikan diri. Ya, sebab buat Paulus tidak perlu. Nah, kita kalau mengalami seperti itu, kalau kita sudah bergumul, berdoa, minta supaya Tuhan tolong, tapi Tuhan mengatakan, kasih karuniaku cukup bagimu, biarlah kita terima. Dan bahkan kita berkata, Tuhan, oleh karena kasih karuniamu Tuhan, maka aku justru bersyukur, bermegah karena kelemahan ini, ketidakmampuan ini, karena dengan demikian kuasa Kristus akan nyata. Ya. Sampai kemudian ayat yang ke-10 Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela. Ya, tidak bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh, ya, tapi senang dan rela mengalami seperti itu, mengalami di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena siapa? Oleh karena siapa? Di situ dituliskan. Oleh karena Kristus. Rela. Ya sudah rela saya. Karena ini maunya Tuhan. Ya bukan mau saya sendiri. Nek mau kita sendiri kan cuma sing enak-enak, sing menyenangkan. Yang semua sukses, semua berhasil, ya semua hebat gitu. Ya kemarin dalam doa pagi hari Senin saya sampaikan, ada orang yang sangat luar biasa pinternya, semua berhasil. Tapi waktu mengalami krisis akhirnya dia dan istrinya dan anak-anaknya bunuh diri. Kenapa? Dia tidak belajar tentang kegagalan. Kegagalan itu bukan hal yang jelek. Kegagalan itu justru mengajar kita untuk menyadari ketidakmampuan kita, untuk kita belajar dari Tuhan atau dari apa yang supaya kita ini mampu menghadapi kegagalan. Sebab pada kegagalan itu merupakan batu loncatan untuk keberhasilan. Ya. Saya kalau pikir di sini, berulang-ulang saya gagal. Misalnya, waktu saya belum lama melayani tempat ini, saya berdoa, lalu Tuhan memberitahu saya untuk menyampaikan firman tentang perpuluhan. Ya. Tantangan luar biasa. Bahkan orang yang menantang berkata, kalau Pak Markus tetap menyampaikan firman Tuhan ini, saya keluar dari sini. Nah, saya karena itu dari Tuhan, ya bilang silakan. Justru dalam hal ini saya lebih mengandalkan Kristus. Akhirnya betul orang itu keluar. Tetapi bukan cuma keluar saja, tapi mendirikan pos tidak jauh dari tempat ini, cuma kira-kira 50 meter dari tempat ini. Di utara satu, di selatan satu. Tujuannya untuk mencegati jemaat-jemaat di sini untuk ditarik kepada mereka. Wah, waktu pertama saya pikir, ini sudah jemaatnya masih sedikit, dibegitukan, tapi puji Tuhan. Ya inilah jawaban Tuhan, karena itu aku senang dan rela. Justru dalam kelemahan berarti lebih menurut Tuhan. Ya, dalam siksaan, dalam kesukaran, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku justru karena Kristus menjadi apa? Kuat. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Akhirnya ya
Kalau misalnya saja saya ketemu dengan bapak itu sekarang misalnya ketemu bapak itu pasti akan boleh dikatakan malu sendiri. Justru dalam kelemahan kita makin kuat, dia makin dari kuat, akhirnya makin tidak bisa apa-apa. Dan betul, gereja itu sampai sekarang karena seperti itu akhirnya rugi sendiri. Tidak mengandalkan Kristus tapi mengandalkan dirinya sendiri. Tidak menurut firman tapi nurut maunya sendiri. Akhirnya merugikan diri sendiri. Mari kita sebagai hamba, ya, hamba, doulos, budaknya Tuhan, seperti Paulus, maka biarlah kita tetap dan terus punya keyakinan akan kasih kuasa Kristus sehingga tidak tergoyahkan, sehingga dengan demikian kita akan mengalami kuasa Kristus justru dalam kelemahan atau kekurangan atau mungkin di dalam ketidakmampuan kita. Ya, biarlah melalui ini Tuhan menolong kepada kita untuk hidup benar-benar sesuai